Oke, rekan-rekan yang saya hormati, kita lanjutkan pada pertemuan hari ini di yang kedua tentang membuka pintu ijtihad. Kita ulangin lagi, membuka pintu ijtihad disebabkan karena Khilafah Abbasiyah yang ada di Baghdad jatuh pada tahun 1256 Masehi. Kemudian kejatuhannya ini membawa akibat yang sangat negatif dari segi pemikiran dan hukum Islam. Ijtihad menjadi mandek, pemikiran tumpul, begitu juga dengan politik dan ekonomi umat jatuh, sehingga mengakibatkan hubungan antara ulama satu negara dengan negara yang lain menjadi terputus, atau daerah satu dengan daerah yang lain menjadi terputus. Sehingga dalam bidang hukum Islam ini menjadikan taklid merajalela. Kemudian muncul tokoh-tokoh yang melambungkan dinamika pemikiran dari empat madhab. Setelah serbuan dari Mongol, beberapa waktu kemudian muncul tokoh-tokoh besar. Salah satunya adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, beliau hidup pada tahun 661 sampai 728 Hijriah. Beliau mujtahid yang menyambungkan mata rantai madhab Hanabilah atau Hambali dengan generasi sesudahnya. Beliau memiliki pemikiran yang sangat canggih pada zamannya, yaitu memiliki prinsip-prinsip pokok pemikiran hukum. Ya, menurut beliau memiliki beberapa prinsip-prinsip pokok dalam pemikiran hukumnya. Dia merumuskan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi titik tolak pengembangan dan pembangunannya. Menjelaskan juga Ibnu Taimiyah itu tentang aspek rasionalitas dan empirisisasi hukum Islam dengan tetap mempertahankan literalisme Hanabilahnya. Nah, kita kaji yang pertama adalah prinsip yang pertama, yaitu tauhidullah. Prinsip ini Ibnu Taimiyah bangun di atas kaidah agung yang kita sebut sebagai qaidah az-zimmah mutasya'ibah tentang ilmu, yaitu ilmu yang sifat pertamanya yaitu objektif, yakni sifat ilmu yang objektif. Yang kedua yaitu ilmu yang sifat ilmu yang kedua itu bersifat subjektif. Beliau memiliki prinsip dalam bidang ilmunya seperti itu. Apa sih yang dimaksud objektivitas ilmu? Jika objek ilmu itu tidak memerlukan adanya pengetahuan manusia tentang keberadaan objek. Subjektivitas ilmu apabila manusia tentang sesuatu itu tergantung kepada keberadaan ilmu manusia itu tentang objek yang diketahuinya. Contohnya makhluk-makhluk ciptaan Allah berwujud karena adanya ilmu Allah yang bersifat subjektif. Yang pertama tauhidullah. Yang kedua ar-ruju' ilal Quran wa sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang mengandung arti bahwa pemikiran hukum Islam ini harus selalu merujuk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, muwafaqat as-sari al-manqul li sahihil ma'qul. Kesesuaian antara wahyu dengan akal. Yang berarti wahyu telah benar dengan sendirinya. Wahyu tidak memerlukan pembenaran rasional akal manusia. Nah, manusia akalnya yang harus tunduk kepada wahyu. Ya. Jadi
Al-Quran itu dengan sendirinya sudah benar. Namun akal manusia yang kadang menyalahi akan wahyu tersebut. Karena ketidaktahuan akal manusia tersebut sehingga menjadikan manusia itu lalai. Selanjutnya al-adlu. Al-adlu, prinsip al-adlu yaitu keadilan. Adil. Selanjutnya al-haqiqatu fil ayan la fi al-adhan. Hakikat kebenaran itu terletak dalam alam empirik, bukan dalam alam pikiran yang abstrak atau ideal, atau yang ada di ide saja. Prinsip ini kemudian dijabarkan oleh muridnya Ibnu Qayyim yang beliau maksud adalah fatwa dapat berubah sesuai dengan ruang, waktu, niat, dan manfaat. Taghayyurul fatwa bi taghayyurul amkinah wal azminah wan niyah wal awaid. Ini fatwa dapat berubah sesuai dengan ruang, waktu, niat, dan manfaat. Contohnya fatwa rokok menurut Dewan Tarjih Muhammadiyah hukumnya nggak boleh, haram, itu dilarang ya, karena mafsadatnya lebih banyak. Nah, dalam menu masih belum seperti itu, hanya makruh saja. Oke, ini fatwa dapat berubah sesuai dengan ruang, waktu, niat, dan manfaat. Atau misalnya fatwa yang ada di Indonesia berbeda dengan fatwa yang ada di Mesir. Mesir berbeda pun dengan mazhab yang ada di Saudi Arabia. Karena fatwa dapat berubah sesuai dengan ruang, waktu, niat, dan manfaat sesuai dengan ulama-ulama di daerahnya atau ulama-ulama yang berada di negaranya masing-masing. Dan yang terakhir, prinsip pokok pemikiran hukum Islam Ibnu Taimiyah, inna usuladdin wa furu'aha qad bayyanahu Rasul. Sesungguhnya ilmu agama, dasar-dasar ilmu agama dan cabang-cabangnya qad telah bayyanahu Rasul, telah dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip pokok pemikiran hukum Ibnu Taimiyah yang sangat luar biasa. Ini saja. Terima kasih banyak. Minggu depan kita akan UTS, dipersiapkan dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.